ketemu di YouTube. Di YouTube. Live. Ya, jadi perkenalkan saya Dr. Ari. Saya manajer medis di Klinik Morula di IVF Jakarta ini. Ya, jadi kita ada 8 orang dokter di sini yang di bidang fertilitas. Jadi kita mengadakan reguler gantian sih sebenarnya setiap minggu untuk memberikan tambahan ilmu ya, sedikit berdiskusi sebelum nanti bertemu dengan dokter yang akan konsultasi. Jadi paling nggak sudah ada bayangan lah ya. Jadi mungkin yang baru pertama kali atau yang sudah menyelami program berkali-kali tidak ada masalah ya. Jadi supaya ya merefreshkan. Karena kita program kita ini juga tadi sama Bebo juga dibilang ini kita juga online nih. Kadang-kadang ada yang dari luar negeri juga yang mendengar dan memberikan pertanyaan juga. Nanti akan saya jawab juga di kelas fertilitas kita hari ini. Ya, baik. Saya akan mulai saja. Ya, jadi gini, kita akan memulai dari definisi fertilitas dulu deh. Ya, kadang-kadang kan orang bilang mandul, yang disebut kemandulan itu apa sih, ya kan, Badar? Biasanya orang-orang yang kita lakukan masalah sulit punya anak itu bisa bukan dikatakan mandul, ya biasanya kita bilang subfertil, ya, artinya mungkin kurang subur, gitu loh. Ya, jadi kalau mandul itu artinya benar-benar nggak bisa sama sekali, nggak ada telurnya, udah nggak ada spermanya sama sekali hilang, ya itu disebut mandul fertilitas istilahnya. Tapi sebenarnya subfertil, kurang subur. Jadi definisinya sebenarnya begini. Jadi kalau misalnya pasutri ya sudah melakukan hubungan teratur, ya disebut teratur tuh 2-3 kali seminggu, ya bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi 2-3 kali selama setahun, ya tanpa dijaga, maksudnya tanpa kontrasepsi, tanpa apa-apa, belum hamil. Nah itu bisa dikatakan wah ini ada masalah fertilitas, berarti harusnya ya nanti kita lihat kapan usia harus suburnya ya. Nah jadi kalau orang baru merit itu biasanya kan sudah di sukanya ini ya, kupingnya panas ya dengerin udah isi belum, udah hamil belum, nah ini terus gitu terus kan. Jadi akhirnya yang baru menikah pun jadi stres ya. Jadi bayangin 1 bulan menikah itu angka kehamilan baru 23% ya, 3 bulan 50%, 12 bulan 85%, 2 tahun 93% ya. Jadi kita katakan masalah yang fertilitas terjadi atau tidak subur itu kita hitung sekitar 12 bulan, dengan catatan tadi hubungannya harus teratur. Jadi kalau misalnya tanya menikah kapan, menikahnya 6 tahun, 7 tahun, tapi hubungannya ya 3 bulan sekali karena suaminya jauhan, nah itu tidak bisa dikatakan masalahnya dia infertilitas ya, karena dia tidak mengalami hubungan yang teratur. Jadi kita tidak bisa membuktikan apakah ada suatu masalah atau tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi tenang aja, jadi jangan kok itu teman saya baru nempel aja langsung hamil gitu, baru kemarin ini ya, baru kemarin merit, sekarang saya sudah 6 bulan kok belum hamil-hamil. Sabar ya, jadi 12 bulan lah kita tunggu supaya 85% ada kehamilan. Nah kalau memang belum hamil, apa sih masalahnya? Ya pasti ada laki-laki, pasti ada perempuan, masalahnya antara dua itu ya. Jadi faktor laki-laki itu menyumbang sekitar 20% ya, sedangkan wanita kurang lebih sekitar hampir 60-70% ya. Sisanya yang disebut unexplained itu sekitar hampir 15%. Jadi unexplained itu tidak ada masalah apa-apa, suaminya normal, istrinya normal, tapi nggak hamil-hamil ya. Nah itu akan kita bahas juga nanti ini ya. Nah masalah laki-laki pasti masalahnya di sperma ya. Wanita banyak nih, apakah masalahnya di rahim, apakah masalahnya di tuba saluran telurnya, atau masalahnya di indung telurnya, di ovariumnya. Nah itu ada masalah setiap itu. Jadi ada kista, ada miom, ada endometriosis ya. Nanti akan kita lihat ya. Itu kira-kira secara umum penyebabnya. Nah penting yang perlu kita dalam itu masalah epidemiologi itu adalah usia wanita. Kenapa bukan usia pria? Ya, kok wanita sih yang di sasaran? Begini, beda antara wanita dan pria pasti berbeda. Tetapi sperma pada laki-laki itu diproduksi terus, ya sampai dia kakek-kakek 100 tahun
Ya bisa aja kalau istrinya 20 tahun, kalau dia spermanya masih ada bagus, dia bisa menghamili. Tetapi beda dengan wanita. Ya, wanita begitu dia lahir, telurnya tinggal 1 maksimal 2 juta. Begitu dia puber, tinggal 400.000 telurnya. Setelah itu akan dibuang setiap bulannya. Ya, lama-lama habis. Habisnya kapan? Ya, rata-rata wanita menopause itu 50-an. Tetapi usia di atas 40 itu sudah mengalami penurunan jumlah telur. Biasanya telurnya itu akan berkurang ya. Mungkin bisa di bawah 5 gitu ya. Yang dikatakan normal itu telurnya kita setiap satu siklus itu kurang lebih di atas 10. Ya, jadi kalau telurnya sudah berkurang, walaupun usianya muda, hati-hati. Berarti memang dia sudah mau habis nih telurnya. Ya. Faktor apa yang mempengaruhi? Macam-macam nanti. Ya, di sini juga ada masalah tuh. Apakah olahraga, apakah lifestyle, ya gaya hidup, rokok, alkohol, lingkungan pekerjaan, ya itu akan mempengaruhi semua masalah di biologi daripada indung telur ovarium seorang wanita. Jadi jangan kaget usianya 34 tahun ternyata dia kondisi telurnya hanya 3 atau 2. Ya, itu nggak normal. Ya, seperti itu. Nah, lamanya infertilitas itu juga pasti akan mempengaruhi. Pasti makin lama dia tidak punya anak, pasti problemnya mungkin makin besar. Ya, jadi jangan dibiarkan, oh ya saya berdoa saja terus berdoa ya, tapi umurnya udah 40, 41, 42. Nah, kita tidak bisa menciptakan telur. Ya, siapapun tidak akan bisa menciptakan telur. Kita hanya bisa memanfaatkan telur yang sudah ada. Jadi telur yang tersisa di dalam indung telur itu yang kita akan manfaatkan. Apakah baik atau jelek ya nanti dilihat. Ya, artinya semakin banyak kita punya telur, semakin banyak kita bisa mengetahui yang bagus, yang jeleknya seberapa banyak. Tapi semakin sedikit, otomatis probability-nya untuk mendapatkan yang bagus semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi usia wanita sangat berperan ya. Nah, lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kita dari alkohol, dari pekerjaan misalnya kita polusi ya. Kita hidup di Jakarta dengan semua polusinya, itu akan mempengaruhi juga bahan kimia yang kita hisap, kita makan. Ya, itu akan mempengaruhi kesehatan dan reproduksi sel kita. Ya, jadi kalau orang yang misalnya bekerja di bengkel, ya asap-asap kendaraan atau kerja di pabrik cat, bahan kimia lem segala macam ya, itu akan membuat kondisi sperma dan kondisi telur akan menjadi jelek. Ya, walaupun dia usianya masih muda, dia punya telur 20 misalnya, tapi bisa jelek-jelek semua. Ya, karena kondisi pekerjaannya dia. Seperti itu. Ya, itu yang harus kita memang sadari saat ini. Ya. Nah, biasanya pada wanita yang harus kita selidiki, ya biasanya artinya dokter sebagai detektif juga nih, nggak hamil nih, masalahnya di mana nih? Kita harus harus cermat melihat. Apakah tadi saya bilang masalahnya di telurnya, apakah ovulasinya terganggu atau tidak, gitu loh. Ya, apakah tubanya, salurannya mengalami mampet atau tidak, buntu atau tidak. Apakah ada kistanya sehingga fungsi dari hormonnya tidak normal karena ada kista ya, atau ada miom, tumor yang menghambat perjalanan sperma ke telur, atau ada endometriosis, yaitu suatu penyakit di mana selaput lendir rahim itu pada saat mens dia keluar, tetapi dia tumbuhnya di dalam, masuk ke perut, darah haidnya itu. Nah, pada masuk ke perut dia tumbuh menjadi sel-sel endometriosis sehingga pada saat dia nempel di indung telur jadilah kista. Ya, dan juga dia memberikan perleketan biasanya di dalam perut. Ya, suatu penyakit yang tidak akan pernah sembuh begitu sudah kena endometriosis seperti ini. Ya. Nah, apa yang biasanya kita lakukan setelah kita mencari faktor-faktor tadi yang bisa terjadi pada wanita? Biasanya dalam penanganan fertilitas, seorang dokter biasanya akan melakukan namanya tracking cycle. Ya, tracking cycle itu adalah untuk melihat usia suburnya, masa suburnya itu kapan sih seorang wanita ini. Ya, apa ada yang sudah tahu masa suburnya kapan selama ini? Misalnya saya suburnya hari ke-14 atau hari ke-12 atau hari ke-20. Udah yakin belum masing-masing? Belum yakin kan? Tahunya bagaimana dia masa subur itu? Jadi bukan berarti yang disebut masa subur kapan harus hubungan? Hari ke-14. Ya nggak? Rata-rata begitu kan ngomongnya. Sudah men gitu ya. Itu salah. Ya. Itu hanya berlaku untuk siklus yang 28 hari. Ya, jadi masa subur itu kurang lebih 14 hari sebelum mens yang akan datang.
Jadi kalau siklusnya 28, mau sesudah mens, sebelum mens, pas tengah-tengah 14. Itu masa ovulasinya, jadi telur itu pecah. Jadi telur itu harus pecah baru dia bisa ovulasi, ya disebut subur. Tapi kalau siklusnya dia 21 hari, masa suburnya otomatis bukan hari ke-14. Ya, hari ke-11 mundur dia, maju. Kalau siklusnya 35 hari, baru ovulasinya hari ke-21. Nah, itu ya. Jadi siklus wanita yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari. Jadi range ya. Hanya 15% wanita yang siklusnya sama terus tiap bulannya. 30 30 30 30. Selebihnya bervariasi. Ya, silakan. Ya, saya udah mulai ya, apa ya, jadi sambil lanjut ya. Jadi siklus 21 sampai 35 hari yang normal. Jadi kalau, Dok, saya mensnya nggak teratur. Nggak teraturnya seperti apa? Kadang-kadang tanggal 2, kadang-kadang bulan depan mundur tanggal 4, kadang-kadang tanggal 6. Itu teratur namanya. Ya, pokoknya masih range 21 sampai 35 hari dari hari pertama mens ke hari pertama mens bulan berikutnya itu masih normal. Ya, tapi kalau sudah mundurnya 2 minggu, 3 minggu, ya, 2 bulan nggak mens, 3 bulan nggak mens, itu yang baru nggak disebut normal. Ya. Nah, biasanya dalam tracking cycle itu kita akan melihat, biasanya kita selalu awal pada saat mens, ya, hari kedua ketiga kita cek telurnya. Nah, nanti kira-kira sesuai dengan kira-kira berapa hari Bu seorang siklusnya, mungkin dia bilang 30 hari. Oke, kita mungkin cek dari ke-14 atau ke-15. Kita cek telurnya. Ya. Telurnya itu akan dari kecil dia akan berkembang menjadi besar. Ya, menjadi matang. Yang disebut matang itu 17 mili ke atas. Nah, kalau seorang wanita bisa mencapai 17 mili, artinya siklusnya itu ovulasi, bagus. Berarti hormonnya normal, dia bisa mencapai telurnya itu gede. Nah, telurnya gede itu di hari keberapa? Nah, pada saat itulah kita disebut tracking cycle. Kita melakukan track, oh Bu, Ibu ternyata telurnya baru 17 mili itu di hari ke-17. Nah, itulah masa subur nih, mulai hubungan di situ. Jadi kalau hubungannya, kadang-kadang pasien salah, Dok, saya hubungan di hari 12, 13, 14, 15. Udah selesai, itu saya nggak hubungan lagi. Ternyata dia baru hari ke-18 ya, pecahnya baru hari ke-21. Ya nggak akan hamil-hamil dong. Ya kan? Nggak akan kena-kena gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, biasanya melakukan tracking cycle itu biasanya pada awal untuk melihat berapa sih masa suburnya. Dan untuk melakukan tracking cycle kita perlu alat USG transvaginal. Ya, jadi maaf kita tidak bisa lewat perut karena kita tidak bisa harus mengukur ukuran folikel yang dalam milimeter. Jadi lebih akurat. Gitu. Ya, itu untuk melakukan mengetahui tracking cycle. Nah, kalau untuk mengetahui kelainannya tadi dari tuba, ya salah satu cara yang bisa kita lakukan namanya HSG. Ya, jadi untuk melihat apakah saluran tuba tertutup, terbuka, atau ada pembengkakan, ada infeksi bisa kelihatan. Nah, tindakan lain yang lebih advance itu laparoskopi atau hysteroscopy, itu tindakan operatif. Ya, untuk misalnya tadi ada miom, ada kista endometriosis, ada polip di dalam rahim, itu kita pakai teropong masuk ke dalam rahim, ya hysteroscopy, atau masuk ke dalam perut untuk laparoskopi untuk melihat, bukan hanya melihat-lihat aja ya, tapi tetap kalau ada sesuatu ya dioperasi maksudnya seperti itu. Ya. Nah, jadi telur wanita kalau kita lihat ini rahim, ini tubanya, ya, dan ini ovariumnya. Ya, kalau kita buka ovariumnya itu blok seperti apa isinya, adalah seperti ini. Ya, nah telur itu dari awal mens itu dia kecil-kecil seperti ini ukurannya, biasanya di bawah 1 cm, 10 mili. Nah, dalam perkembangannya dia akan membesar. Nah, ini yang kita biasanya tracking tuh yang kita ikutin. Nah, folikelnya apabila dia di atas 17-18 mili, ini disebut namanya matang, yang kita bisa lihat dengan USG. Ya, di dalam yang kita lihat dengan USG itu adalah cangkangnya saja yang warna hitam. Ya, tetapi telur di dalamnya yang kecil ini kita nggak bisa lihat. Ya, kita nggak bisa lihat. Jadi nanti kalau dia matang, dia pasti akan ovulasi. Jadi kalau telurnya bisa mencapai matang, pasti ovulasi. Tapi kalau kita lihat seorang wanita telurnya dari awal mens sampai hari ke-18-20 masih kecil-kecil seperti ini, itu yang tidak disebut ovulasi. Berarti siklusnya tidak berovulasi, tidak subur ini namanya. Ya, jadi ketahuan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu cek-cek hormon macam-macam. Jadi dari sini aja kita sudah bisa tahu, oh ini wanita ini siklusnya ovulasi atau tidak ovulasi, seperti itu. Nah, ada pemeriksaan hormon yang lain yang memang diperlukan. Namanya adalah anti-Mullerian hormone, AMH. Apa sih AMH ini? AMH ini adalah untuk menghitung
ya cadangan telur seorang wanita. Jadi kita nggak bisa melihat dengan USG cadangan telur seorang wanita di gudang ini sisa berapa sih telurnya dia. Ya, yang kita bisa lihat ini adalah pada saat awal men yang tumbuh pada saat satu siklus itu. Jadi kita kalau menghitung telur pada saat mens, hari kedua ketiga kita USG kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ibu punya telur 10 untuk di siklus ini. Ya, tetapi yang akan matang menjadi yang matang itu hanya satu. Ya, selebihnya mana? Mati, hilang. Gitu. Ya. Tetapi cadangan berapa yang di gudangnya kita harus cek darah, namanya AMH. Nah, dari cek darah itu kita bisa ketahuan, oh kadarnya yang normal di atas 1,2. Ya, 0,1,1 itu sudah dianggap berkurang. Apalagi kalau udah 0,0, hati-hati itu telurnya berarti di gudangnya sudah dikit. Biasa otomatis ada korelasi kalau telurnya dikit di gudang, yang dikeluarkan setiap siklus bulannya juga akan berkurang. Tapi kalau makin banyak cadangan telurnya, otomatis yang dikeluarkan lebih banyak. Jadi dia menghemat biasanya seperti itu. Jadi AMH itu sebagai filter. Oh, telur saya masih banyak nih di gudang. Oh ya, foya keluarin setiap bulan 15, 20, 15, 20 gitu kan. Yang matang satu, yang lain mati. Ya kan? Tapi kalau waduh, di gudang saya nih persediaan berasnya udah tinggal dikit nih. Ya, keluarkanlah dikit-dikit nih. 3, 5 kayak gitu lah. Ya. Walaupun usia masih muda loh ya. Ada yang seperti itu. Usia masih muda tapi telurnya dikit. Nah, itu berarti cadangannya udah berkurang. Ya. Jadi kita harus lebih cepat, agresif kalau udah berkurang itu. Jangan lama-lama, begitu dia habis udah menopause seorang wanita itu. Ya, jadi ada menopause di bawah 40 tahun. Pasien saya ada 34 tahun dia sudah mendekati menopause. Ya, gimana kita telurnya ya? Mungkin karena dia ada kesalahan kemarin dia melakukan kemoterapi. Nah, itu salah satu tindakan yang membumi hanguskan telurnya. Jadi dia ada suatu penyakit yang di kemo atau di radiasi, dia tidak sadar atau mungkin tidak tahu, akhirnya telurnya rusak. Sekarang kalau punya anak ya bagaimana, ya kan? Udah mendekati hormonnya, sudah mau mendekati menopause, susah memang, ya, gitu. Kalau ada belum nggak jelas langsung boleh tanya ya. Kalau memang itu dia. Jadi kita biasa USG kita lihat ini nih. Ya, ini yang disebut folikel nih. Nah, di dalamnya ini ada nih telurnya, kita nggak bisa lihat. Ya, di sini kalau kita sedot, nah kita baru bisa tahu. Nah, kalau gini udah banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12 nih. Ini satu indung telur. Indung telur satu lagi ada 12, jadi ada 24 misalnya. Itu banyak banget berarti. Ya. Oke. Nah, jadi kalau HSG itu ya kita untuk melihat tuba itu biasanya kita masukkan cairan kontras namanya ya. Jadi nanti akan difoto. Ya, kalau dia bagus dia akan mengisi daripada tuba ini, dia akan keluar. Ya, ini yang kiri, ya ini tuba yang kanan. Kalau dia keluar begini, ini normal. Berarti saluran ini tidak ada pembuntuan atau tidak ada pelebaran. Ya, kita bandingkan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ini salurannya bisa terbuka yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kirinya tertutup. Jadi kalau kita foto hanya satu sisi, berarti di sini ini tertutup nih salurannya. Ya, nempel dia. Kenapa? Itu suatu infeksi. Karena lebar dari lumen tuba ini, saluran telur ini hanya 2 mm. 2 mili. Begitu dia ada suatu infeksi, dia sembuh, dia timbul suatu kayak jaringan parut, dia akan nempel. Atau kalau dia nempelnya sebagian, ya, itu juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Begitu sperma dia bisa masuk ke sini, begitu hamil, tapi begitu dia sudah jadi embrio, dia harus balik lagi kan ke rahim. Dia nggak bisa balik, dia stop. Jadilah hamil di luar rahim tadi, hamil di luar kandungan, pecah dia tuh. Ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi juga apabila tubanya mengalami pembengkakan yang disebut hidrosalping. Jadi biasanya dia buntu di ujungnya, kemudian di dalamnya ini mengalami suatu infeksi. Jadi isi cairan yang kondisinya biasanya bersifat mengandung racun. Ya. Nah, cairan ini kalau misalnya sperma dia masuk ke sini, dia akan mati dengan racun ini. Ya, atau kalau ada misalnya dia hamil dari sebelahnya, kemudian dia tertanam di rahim, dengan adanya toksin atau racun dari yang tuba ini, dia akan membasahi kondisi rahim di sini, sehingga nggak akan pernah nempel dengan bagus ini embrionya. Ya, jadi hati-hati kalau kita lihat biasanya dengan USG akan kelihatan dia ada pelebaran di tubanya ini, membesar. Nah, kalau di USG akan kelihatan seperti ini, tubanya jadi gemuk-gemuk. Ya, gemuk tapi dia nggak ada cairan yang keluar di sini. Ya. Ini
Ini yang normal ini, ya ini yang nggak normal. Ya normal dia ini, yang ini mulai membesar. Apalagi yang seperti ini membesar semua. Ya, jadi dia ketutup. Jadi kadang-kadang bisa ketutup dua-duanya, tubanya bisa ketutup salah satu, atau bisa mengalami hidrosalping dua-duanya. Ya kalau sudah mengalami begini, ya udah apa yang perlu dilakukan, dipotong, lebih bagus. Tutup, tep, nah jangan dipakai tuh tuba. Karena biasanya apa? Kalaupun kita coba lakukan operasi, kita lakukan buka, bisa sih terbuka, tetapi kondisi di dalamnya ini dia mengandung namanya rambut-rambut getar, silia. Nah, rambut getar itu fungsinya untuk menarik telur jalan. Nah, silianya kalau sudah rusak ya nggak akan berfungsi, ya nggak akan berfungsi dengan bagus. Jadi dia akan membuat embrio itu nggak bisa, telurnya nggak bisa jalan, atau dia jadi embrionya nggak bisa bergerak, dia diam aja di situ, membesar pecah jadi. Biasanya seperti itu, ya. Jadi kalau udah hidrosalping yang sedemikian besar, lebih baik kita potong saja di sini. Udah kita nggak perlu menggunakan tuba lagi. Jadi kalau kita nggak menggunakan tuba, berarti kita tidak bisa natural, hamilnya tidak bisa alami. Jadi harus ke program IVF, namanya bayi tabung, ya. Karena kita untuk pembuahan natural alami kita butuh tuba yang normal, ya, tuba yang berfungsi normal dan bagus. Karena pembuahan fertilisasi adalah di tuba ini. Bisa di kanan, bisa di kiri, dan telur itu kadang-kadang ovulasinya kita nggak bisa atur. Kadang-kadang bulan ini kiri, bulan depan kanan, bulan depan kiri lagi atau kiri lagi, bisa aja. Ya kita nggak bisa atur kanan dan kiri, tergantung dia responnya. Nah, laparoskopi itu tindakan untuk operasi. Jadi kalau kita laparoskopi, kita teropong ke dalam, kita bisa melihat nih, oh ini rahimnya, oh ini tubanya, oh ini indung telurnya, ada lengket atau tidak, ada buntu atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, kalau histeroskopi kita masuk ke dalam nih, teropong ke dalam rahimnya. Kita bisa melihat, oh ini ada polip, ya, daging tumbuh di sini, oh ada miom kecil di sini, itu bisa kelihatan dari dalam. Ya. USG untuk mendiagnosa, tetapi histeroskopi bisa untuk tindakan mengoperasinya, operatif. Jadi kalau ada polip, ya polipnya dihilangin, dibuang, jangan dibiarin, ya seperti itu. Nah, itu pada wanita yang kira-kira nanti harus dilakukan, ditelusuri. Nah, kalau pada laki-laki cukup periksa sperma, ya, laki-laki nggak terlalu sulit sih. Ya, dari sperma kita bisa melihat jumlahnya. Dan ingat ya, kriteria sekarang yang kita memakai kriteria WHO yang 2010. Jadi setiap lab itu ada yang memakai tahun yang 999, ya, dimana kondisi sperma masih di atas 20 juta. Ya, itu sudah beda. Ya. Sekarang kondisi sperma yang normal itu minimal 15 juta. Ya, motilitas 32% sudah dianggap normal. Morfologi 4%. Ya, karena apa? Memang ini definisi WHO, semakin banyak sperma pada laki-laki mengalami penurunan. Ya, dari dulu 99 itu masih morfologi yang normal tuh dulu 25%. Ya, 30%. Nah, sekarang udah turun 4% karena banyak yang nggak normal. Jadi 4% saja dianggap ya sudah batas itu untuk bisa hamil gitu. Kalau nggak di bawah 4% ya berarti memang sudah kondisinya kurang bagus banget. Ya, morfologi itu bentuk spermanya. Ya, motilitas itu kecepatan spermanya. Ya, jadi sperma yang bagus harus cepat dan bentuknya normal, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya sedikit, hanya 1 juta, ya, pergerakannya juga lambat, ya, kita harus cek apakah ada masalah di hormonnya seorang laki-laki, produksinya yang nggak normal, ya, atau produksinya normal, cuma begitu dia lewat saluran spermanya dia mati semua. Ya, yang biasanya sering terjadi biasanya varikokel. Ya, varikokel itu varises pada saluran sperma. Jadi dia mengalami varises sehingga suasananya panas di situ. Jadi sperma yang lewat tuh mati semua, mati nggak bergerak-gerak. Begitu dia yang dikeluarkan ejakulasi pada saat diperiksa udah kondisinya jelek. Ya, karena dia melewati saluran yang nggak normal. Ya, itu dia produksinya nggak ada masalah, tetapi setelah lewat saluran itu pasti ejakulasi dikeluarkan nggak normal sperma. Tanya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang penyebab dikatakan panas itu biasanya penyebabnya apa? Kalau laki-laki kan maunya walaupun bagus apa segala tapi produksinya bagus, ya panas kelihatan mati, maksudnya penyebabnya bisa. Jadi varikokel, ya. Jadi penyebabnya kita bicara tentang varikokel. Varikokel itu varises di saluran sperma, biasanya keriting. Nah, dengan ada varises di situ, suasana suhu temperatur di saluran yang bervarises itu panas suhunya. Nah, karena suhunya panas, biasanya sperma yang lewat itu akan menjadi rusak.
Nah, varikokel ini bisa disebabkan karena bawaan, bisa juga. Ya, kongenital ya dari awal sudah terjadi seperti itu. Jadi sudah ada varises, ya bisa varisesnya ringan, bisa derajatnya sedang, bisa derajatnya berat. Ya, tergantung kondisi saluran spermanya. Jadi vas deferensnya namanya, saluran sperma yang menghubungkan dari testis ke penis yang keluar gitu loh. Itu harus lewati jalur itu. Ya, dan itu biasanya kalau ada seperti itu dipotong tuh. Dioperasi, dipotong varisesnya, dibuang, disambungkan yang normal. Nah, seperti selang nih, selang ada yang keriting, selangnya dipotong nih, buang selang keriting, disambung normal supaya jalurnya menjadi smooth lagi, jadi nggak suasananya nggak panas. Karena gini, sperma suami itu sangat peka, sensitif sekali terhadap suhu panas. Ya, kenapa orang yang gemuk laki-laki spermanya banyak yang jelek? Karena apa? Karena dengan gemuk itu otomatis suasana suhu tubuh itu akan lebih tinggi. Ya kan? Nah, itu akan membunuh sperma. Jadi sperma kalau udah di atas 35 derajat itu biasanya sudah dia rusak kondisinya. Seperti itu. Jadi kalau buah sakar ya, skrotum ya kita sebut buah sakar, itu dia mempunyai mekanisme kayak radiator loh. Dia bisa membesar, bisa mengecil. Biasanya kalau suhunya dingin ya, apa yang terjadi, Pak? Membesar apa mengecil ya? Biasanya mengerut ya. Karena apa? Dia mendekatkan suhu tubuh supaya dia hangat. Ya, tapi begitu dia panas, dia akan membesar, mengendor. Tujuannya menjauhi tubuh. Karena kalau apa? Kalau dia mendekati tubuh terlalu panas nih suhunya di situ tuh, spermanya rusak. Nah, itu mekanisme yang radiator seperti itu yang ada di manusia sama kayak di mobil yang sudah diciptakan oleh Maha Kuasa kita. Itulah yang terjadi seperti itu. Jadi memang nggak boleh kenal. Jadi kalau pekerjaan kita misalnya kita tukang masak koki yang panas, nah itu akan jelek. Ya, itu akan memacu juga. Panas itu berlama-lama akan membuat suatu saluran itu menjadi varises juga. Kondisi kita di fotokopi, mesin fotokopi, atau kita di lingkungan bengkel, pabrik yang panas suasananya, itu akan merusak juga dari sperma. Ya, jadi itu penyebabnya. Ya. Jelas Pak, kira-kira? Ya. Masalah lain itu anti sperma, antibody. Ya, sering dengar ya. Jadi, waduh, saya ada saya nggak cocok sama sperma suami saya nih, saya harus cari suami yang lain supaya cocok nih, ya bukan. Ya, artinya bukan itu cara jalan keluarnya, ya. Jadi anti sperma antibody itu apa mempengaruhi atau tidak sih terhadap masalah fertilitas? Dia mempengaruhi, tetapi sangat kecil, ya. Jadi gini, pada orang yang bisa hamil tidak mengalami fertilitas, kalau diperiksa anti sperma antibody-nya tetap ada, dicek positif sekitar 4%, ya. Kalau orang yang masalah fertilitas dicek anti sperma antibody-nya itu kurang lebih pengaruhnya hanya 11%, jadi sangat kecil. Jadi kenapa pemeriksaan anti sperma antibody tidak rutin dilakukan dan tidak termasuk standar pemeriksaan? Karena apa? Kalau memang ada anti sperma antibody pun treatmentnya juga sama. Apa yang kita lakukan? Ya kita inseminasi, ya, atau kita lakukan IVF, itu sudah menghilangkan faktor sperma antibody. Jadi artinya begini, jadi sperma itu dia masuk pada saat dia natural, cervixnya yang di depan mulut rahim itu yang mengandung antibodinya, sehingga sperma nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita sudah program IVF atau program insem, itu faktor sperma antibodinya sudah tidak ada lagi. Ya, bukan berarti dia tidak bisa melakukan penetrasi karena ada antibodi, tidak, bukan seperti itu. Jadi makanya itu tidak perlu di mana-mana di seluruh dunia pun tidak rutin dilakukan dan tidak perlu diobatin seperti kita kayak disuntik ya, pernah disuntik nih ya sampai puluhan juta per tahun-tahun juga nggak ada gunanya karena dia tidak akan bisa menyembuhkan seperti itu. Lebih baik kita melakukan tindakan inseminasi atau IVF seperti itu. Nah, kita bicara unexplained tadi, saya bilang semuanya normal ya. Memang kita juga nggak tahu juga secara medis diperiksa semuanya dua-duanya pasangannya nggak ada masalah. Tetapi jangan dibiarin bertahun-tahun gitu loh ya. Karena ada pasien saya sampai 17 tahun dia menanti tidak hamil karena masalahnya unexplained aja. Sangat disayangkan, dia umurnya akhirnya bertambah sampai 38, 39 karena ya kita berdoa aja, bisa nggak ada apa-apa ke dokter ini katanya saya normal tapi nggak ada apa-apain. Justru nggak boleh. Kalau memang sudah unexplained tidak hamil ya, kalau waktu 1 tahun langsung kita lakukan ovulasi induksi, itu dengan memberikan obat-obat penyubur. Kalau nggak hamil langsung inseminasi, kalau nggak hamil langsung bayi tabung ya, IVF. Ternyata itu memberikan banyak keberhasilan gitu loh pada orang yang unexplained, justru lebih gampang hamilnya gitu loh.
ya, tanpa ada penyebab lain-lainnya. Ya, adopsi itu udah terakhir, kalau sudah sampai yang batas IVF bayi tabung nggak dikasih ya sudah, itu sudah nasib namanya ya. Tapi jangan kita berdoa terus terlalu lama sampai umur kita 40 tahun. Nah, ingat kita kan punya anak kalau bisa tidak satu, kalau bisa kan. Ya, kalau kita masuk di teknik rekayasa reproduksi, ya kita biasanya akan melakukan teknik yang paling sederhana, inseminasi. Ya, mungkin sudah banyak kali ya sudah pernah melakukan inseminasi ya. Jadi inseminasi itu sebenarnya hanya, saya bilang tadi, kita hanya membesarkan telur. Ya, tujuannya supaya dia mencapai subur telurnya, kemudian kita pecahkan telurnya. Setelah dia pecah, kita masukkan spermanya ke dalam rahim. Ya, jadi hanya mendekatkan pertemuan antara sperma dan telur supaya waktunya pas samaan. Ya, jadi istilahnya mak comblangnya lah. Ya, wah dekat nih. Ya, silakan, tapi tetap pembuahannya harus, spermanya harus bisa membuahi sendiri ke dalam telurnya. Ya, nggak bisa kita bantu pembuahannya, nggak bisa. Ya, jadi tetap dia sperma harus lari. Jadi kalau kita masukkan insem itu kita masukkan ke tengah-tengah, dia akan lari ke tuba kiri dan lari ke tuba kanan. Ya, kalau telurnya misalnya ada di sini, ya otomatis dia akan ketemu dengan sperma yang di sini. Kalau telurnya ada di sini, ya dia akan ketemu dengan sperma yang ada di sini. Jadi kalau telurnya bisa satu kanan satu kiri, ya lebih bagus. Jadi bisa ada kemungkinan coba yang kanan, coba yang kiri. Jadi kalau dua-duanya jadi, ya jadilah kembar seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau inseminasi telur yang berkembang satu atau dua, biasanya nggak lebih dari 3, 4 enggak. Karena kita memakai dosis obat untuk membesarkan telur, biasanya dosisnya ringan, kecil. Ya, supaya nggak kebanyakan telur yang tumbuh. Ya, bahaya nanti kalau kebanyakan. Nah, biasanya kita lakukan inseminasi. Kalau kita sudah coba lakukan tracking cycle, ya tidak ada kehamilan, ya kita mungkin bisa naik ke inseminasi. Atau memang dari awal sudah ada gangguan pada sperma, masalah laki-lakinya. Ya, misalnya ejakulasi retrograd, artinya dia spermanya tidak keluar seperti normal ejakulasi, tetapi dia masuk ke dalam kandung kencing. Ya, jadi ke dalam spermanya. Nah, itu tidak bisa kan? Cuma ya, atau masalah impoten atau gangguan disfungsi ereksi maksudnya. Ya, disfungsi ereksi itu ereksinya agak terganggu, atau ujung daripada uretranya itu yang dia biasanya dia lurus ke depan, ternyata dia ke bawah, sehingga akibatnya spermanya tidak bisa lurus mancur ke depan tapi turun ke bawah, hipospadia. Nah, itu juga bisa mengalami gangguan. Atau sperma yang terlalu kental, ya terlalu kental sekali, atau subnormal, misalnya pergerakannya lemah atau jumlahnya kurang, ya. Tapi syarat inseminasi minimal spermanya harus 10 juta. Ya. Jadi kalau udah di bawah 10 juta itu biasanya sudah sangat sedikit dan sangat keberhasilannya sangat rendah sekali. Angka inseminasi pun keberhasilannya hanya 10-15%. Tidak bisa di atas itu. Ya, kenapa? Ya memang kita hanya menjadwal telur sama sperma bertemu aja. Ya, tapi kita nggak tahu apakah dia bisa terjadi pembuahan, apakah kualitas telurnya bagus, itu tidak bisa diketahui dari inseminasi. Karena itu inseminasi harus dilakukan berulang kali. Kalau bisa maksimal 3 kali, jangan lebih. Oh, mau 4, 5, 6 sampai 10 boleh nggak? Boleh. Tapi buat apa? Sudah 3 kali sudah cukup membuktikan bahwa ini memang tidak bisa hamil dengan insem. Artinya mungkin spermanya telurnya kurang bagus, atau spermanya tidak bisa melakukan penetrasi ke dalam telurnya. Jadi kita batasin 3 kali sudah cukup membuktikan untuk keberhasilan. Jadi kalau kita mau 4, 5 kali membuang-buang waktu dan membuang-buang uang. Ya, seperti itu. Nah, kalau wanita biasanya masalahnya bisa karena vaginismus, ya, jadi memang karena masalah psikologi, sehingga pada saat dia melakukan hubungan itu sang suami tidak bisa penetrasi karena dia stres, ya. Jadi kuat sekali dia tidak bisa penetrasi, ya mau 7 tahun 10 tahun menikah, kalau dia vaginismus ya nggak akan hamil, sulit, gitu. Ya. Atau faktor serviks, lendirnya terlalu kental sekali, ya. Atau ada masalah antibodi tadi sehingga sperma nggak bisa masuk. Nah, jadi harus dibantu dengan inseminasi dengan kateter yang dimasukkan langsung ke dalam rahimnya. Atau gangguan ovulasi, misalnya pada kasus-kasus PCO, polikistik ovarium, ya telurnya kecil-kecil nggak bisa besar. Nah, itu biasanya harus pakai hormon supaya dia bisa tumbuh besar, telurnya dibantu, setelah itu baru diinseminasi. Atau kondisi endometriosis tadi, ya. Itu hal-hal yang salah satu indikasi inseminasi. Jadi cukup kita masukkan pakai kateter kecil dan kita semprotkan di sini. Ya, pada saat telurnya udah pecah, udah jalan di sini.
Nah, untuk IVF, kapan kita bisa melakukan IVF? Kalau kondisi tubannya sudah rusak, ya, rusak total, artinya sudah buntu dua-duanya atau tidak bisa dimanfaatkan, ya nggak usah nunggu lama-lama kalau udah seperti itu kan, nggak usah kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru mau IVF. Kalau udah kayak gitu udah kita langsung IVF, walaupun dia baru 1 bulan menikah, ya kalau udah tahu tubannya udah rusak banget, ya sudah nggak bisa dia buat apa-apa kan, ya. Atau infertilitas laki-laki tadi, spermanya sangat kurang sekali, jumlahnya hanya 1 juta, 2 juta, ya. Atau ya tadi unexplained atau masalah antibodi antisperma tadi, ya. Kalau kita sudah mengalami fase-fase tadi belum terdapat kehamilan, mungkin IVF jalan satu-satunya yang harus dilakukan, ya. Dok, maaf. Ya. Kembali yang masalah tuba yang rusak ya, mungkin yang bengkak, yang mampet ya dok ya. Ya. Itu kalau memang kita kan nggak tahu itu masalahnya apa, dia kena ada infeksi di dalam apa tidak. Nah itu apakah harus dipotong itunya baru kita melakukan IVF atau dibiarin aja kita melakukan IVF? Ya jadi gini, kalau dia hanya buntu, ya, ketutup misalnya ujungnya, tapi dia tidak mengalami hydrosalping, pembesaran, pembengkakan, nah, bisa aja kan dia buntu, tapi dia tidak membesar sebenarnya, hanya buntu aja. Nah itu kalau memang kita mau coba operasi dibuka, bisa saja. Kalau bengkak? Kalau dia bengkak biasanya ada namanya infeksi yang disebut hydrosalping tadi. Nah itu sebaiknya kalau kita mau melakukan IVF itu harus ditutup dulu. Dilakukan dengan operasi itu ya? Iya, ditutup dulu tubannya Ditutup dulu itu. ya? Kenapa? Saya bilang tadi, bengkakan itu biasanya dia mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu yang membasahi rahimnya tadi. Jadi pada saat kita masukkan embrio ke dalam rahim, nah embrio itu basah terus. Nah, jadi nggak bisa nempel dengan bagus. Dan faktor kegagalan dari IVF karena adanya hydrosalping tadi, itu cukup bermakna itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang tindakan IVF itu pada saat kita saya bilang tadi kita membesarkan telurnya adalah semuanya. Jadi pada satu siklus seorang wanita dia menghasilkan telur 10 atau 15, itu telurnya kita besarin semuanya. Bukan kita besarin 1 atau 2 atau 3 atau 5 atau 6, tapi 15 atau 20. Tujuannya apa sih kita besarin semuanya? Tujuannya untuk melakukan seleksi. Ya, karena dari yang kita lihat di sini telur dia ada banyak, belum tentu di dalamnya ada isinya, satu. Yang kedua, belum tentu kualitasnya bagus, kadang-kadang abnormal. Ya, kadang-kadang bentuknya nggak normal, kadang-kadang telurnya nggak matang, itu bisa terjadi di sini. Jadi kita ngambil sebanyak-banyaknya tujuan seleksi. Oh ini telur yang satu bagus, telur yang kedua jelek. Jadi mungkin dari 15 telur yang bagus mungkin hanya 10 atau 7, sisanya nggak bagus, nggak bisa dipakai. Nah yang bagus itu yang nanti kita akan lakukan fertilisasi dengan sperma. Ya pada saat program IVF, ya kita ambil telurnya, kita sedot, terus kemudian kita satukan dengan sperma. Nah setelah menjadi embrio baru kita lihat lagi kualitas embrio itu. Kualitas embrio itu biasanya dari 10, misalnya kita punya 10 embrio itu tidak mungkin semua sama. Ada yang grade 1, ada yang grade 2, ada yang grade 3, dan ada yang grade 4. Ya biasanya kalau udah grade 4 udah nggak akan dipakai lagi, biasanya udah nggak normal itu. Yang grade 1, grade 2 itu masih ada bagus yang akan kita pakai untuk kita transfer ke dalam rahim. Ya, kalau dia masih ada sisa banyak, nah bisa kita simpan, ya kita bekukan tuh embrio, ya sampai kapanpun, ya. Jadi semakin banyak telur yang dipunyai seorang wanita, semakin banyak embrio yang didapat, semakin banyak yang disimpan. Ya, dengan catatan disimpan itu harus yang bagus kualitasnya. Kalau nggak bagus ya nggak ada gunanya disimpan. Ya, ya. Kalau sel telur itu kalau di ovulasinya lama, artinya sudah mencapai 17 ke 8 mm, itu perlu disuntik hormon untuk digedein lagi atau memang udah langsung? Ini dalam program apa nih? Natural, IVF. Kalau IVF ya nggak perlu. Jadi gini, untuk program IVF itu telur yang besar-besar itu minimal 3 yang matang ukurannya 17 itu udah cukup. Nggak perlu langsung, nggak perlu. Kalau kita misalnya matang baru 1, ya kita perlu tambahan suntik lagi untuk dapetin 3 minimal. Ya kalau dia sudah 3-nya 17 ya udah cukup lah, sudah nggak usah kita tunggu sampai 18, 19, 20, jangan, nanti over matur, kematangan jelek, kematangan juga jelek, ya ke terlalu
terlalu dini juga jelek juga, nggak terlalu matang gitu. Jadi kita minimal 3, jadi 3 kita anggap sudah memenuhi syarat untuk stop, jangan distimulasi lagi. Seperti itu. Ya. Nah ini teknik ITSI, di mana nanti sperma yang akan disuntikan pada program IVF disuntikan ke dalam telurnya. Ini telur sebesar ini, sperma kecil yang akan disuntikan dan akan masuk ke dalam telur ini. Ya. Teknik yang ya nggak dikatakan baru juga, untuk di Indonesia baru kita yang punya, namanya intracytoplasmic morphology selected sperm injection. Jadi bedanya dengan ITSI, ya kita bisa memilih sperma dengan ketelitian yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau ITSI itu kita kan milih sperma pakai mikroskop kan, jadi kita pembesarannya sekitar 400 kali ya, untuk melihat sperma mana sih yang paling cepat. Nah, karena kita ngambil sperma itu kan nggak perlu banyak-banyak. Kalau telurnya ada 10, kita ambil hanya 10 ekor sperma dari sekian ratus juta atau sekian juta ya. Jadi kita ngambilnya itu kan gambling. Kalau kita lihat yang bagus, oh itu yang mungkin geraknya bagus, ya kita ambil 10 ekor aja ya. Tapi kalau IMSI kita mengambil sperma dengan pembesaran 7.000 kali, jadi sampai bolong-bolongnya itu kelihatan. Jadi belum tentu sperma yang cepat tuh tidak ada yang kelainan gitu. Nah tapi memang IMSI ini tidak diindikasikan rutin dilakukan pada semua IVF. Kenapa? Karena biasanya kita akan lakukan tindakan IMSI ini pada kasus-kasus sperma yang jelek, yang sangat jelek, misalnya severe oligo atau sperma yang memang harus diambil dengan teknik PESA atau TESE yang diambil dari testis, ya, atau pada kondisi orang yang sudah hamil tapi keguguran terus berulang, ya, atau yang tidak berkembang terus kehamilannya. Nah itu dengan teknik ini, karena kita mencari ada nggak yang lebih akurat. Ya, kalau misalnya dia sperma nggak ada masalah dan dia tidak pernah ada keguguran melalui teknik IMSI, hasilnya tidak akan berbeda dengan ITSI, sama saja ya. Tapi kalau ternyata ada faktor-faktor tadi kita melakukan IMSI, dia bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan. Nah, ya dari yang apa teknik IMSI ini sedikit agak ada pertanyaan. Boleh. Di pria ini kan ada beberapa kendala yang membuat sperma tadi dokter bilang jelek ya. Satu, mungkin dia dilahirkan mau dikotil, skrotumnya satu, kemudian skrotumnya dua tapi satunya tidak berkembang. Yang ketiga tadi dokter sampaikan ada verokel, walaupun skrotumnya normal ada verokel. Nah, varikokel. Ya, varikokel, di mana kita tahunya bahwa ketiga kendala itu harus menggunakan teknik IMSI atau sebelum IMSI. Kita lihat dari hasil sperma yang keluar. Tapi dari analisa sperma nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah walaupun dia ada kista di testis, ada atrofi testisnya. Tapi kalau hasil analisa sperma masih normal, tidak perlu. Tapi dari ketiga kendala itu untuk program IVF itu sendiri bisa ya untuk mendapatkan dari pabriknya nih sperma laki-laki yang paling bagus gitu. Dari misalnya dia dikotil atau tidak berkembang, atau dia verokelnya nggak bisa diperbaiki, dia kan akan diambil dari pabriknya nih. Ya, jadi gini, tindakan PESA atau TESE istilahnya ya. Jadi ngambil langsung dari testisnya, dari pabrik disedot, ya, dari testis atau dari epididymis namanya. Itu diindikasikan biasanya pada kasus yang spermanya azoospermia. Jadi tidak ada sperma yang keluar, jadi yang keluar itu hanya cairan semen. Atau cryptospermia, jadi spermanya hanya 1-2 ekor. Atau necrospermia, jadi spermanya mati semua. Nah itu diindikasikan. Tapi kalau bisa keluar hanya 1 juta, ya itu nggak perlu seperti itu. Cukup kita yang hasil yang keluar 1 juta itu kita lakukan teknik IMSI untuk memilih yang terbaik. Oke, tadi dokter sampaikan ada istilah azoosperma ya. Ya. Pada saat azoosperma di program IVF ini ada treatment khusus berarti untuk yang laki-lakinya ya dok ya, sebelum diambil PESA-TESE itu tadi. Iya, ya, ada. Itu kita ambil dari PESA-TESE. Jadi kita harus dapetin sperma dulu, baru kita bisa melakukan program. Jangan sampai sudah program berjalan, spermanya nggak ada, ya kan? Jadi telurnya ngapain gitu? Ya, bisa dibekukan tapi hasilnya nggak bagus. Jadi azoospermia itu kalau nggak ada sperma, kita ambil dulu spermanya, kita melakukan teknik tadi, ya, disedot dari testis atau dari pabriknya. Setelah kita dapat sperma, nah baru diproses. Nah, nanti teknik fertilisasinya sperma ke dalam telur dengan teknik ini. Ini teknik untuk fertilisasi saja sebenarnya.
Dok, Ya. saya berencana untuk insem dulu. Ya. Jadi, tapi kadang sperma suami kan harus dikeluarkan. Oh iya. Tapi karena di bawah yang biasanya prosesnya, jadi kan mungkin ada under pressure di suami yang keluar hanya sedikit gitu. Kayak waktu analisa sperma kan yang bisa dikeluarkan hanya dikit. Mungkin lingkungannya, karena katanya harus di rumah sakit, tidak boleh di tempat lain. Itu bisa ya dok ya, meskipun yang keluar hanya sedikit. Sedikitnya seberapa? Berapa juta maksudnya? Nah, maksudnya ada informasi nggak sedikitnya berapa? Karena walaupun laki-laki stres, tidak mungkin lah sedikit-sedikit banget gitu loh, kecuali tumpah. Ya, jadi kalau memang sedikit bukan karena stres ya, memang kondisinya berarti memang kurang. Ya, stres bisa, tapi nggak mungkin lah turun langsung jadi 1 juta gitu ya. Kalau saya tidak mungkin gitu, pasti ada faktor yang lain. Ada nggak informasinya? Pertanyaan mbaknya. Iya. Kan pengaruh sperma tadi kan ada lingkungan pekerjaan. Iya. Di Jakarta ini polusinya paling buruk lah ya. Iya, betul. Terus kemudian kita nih walaupun punya kendaraan roda 4 nggak mungkin ke kantor setiap hari bawa mobil karena posisinya macet. Ya. Kita pasti bawa motor. Apakah pengaruh berkendara dengan motor bertahun-tahun itu termasuk dia menghirup udara itu termasuk penyebabnya itu. Apalagi kita naik motor gede ya, mau moge yang panas itu. Getarannya itu ya. Waduh, itu pasti pengaruh. Jadi orang yang naik moge itu spermanya jelek-jelek. Dokter yang tadi bisa dilihatnya dari konsentrasi sperma Iya. ya? Oh, kalau 68 juta per mili? Banyak. Oh, oke. Kan 15 juta. Oh, 15 juta. Jadi nggak ada faktor stres. Oh, oke. Ya. Mau nanya, kalau untuk yang sperma oligoastenoterato OAT ya, itu kan kita udah konsultasi ke androlog juga, udah terapi, cuman kenaikannya juga tidak signifikan ya. Oligonya berapa juta? Oligonya 5 juta, paling baik 9 tapi terakhir 5 juta, ada 6 juta, ada penurunan. Cuman kita konsultasi juga ke androlog gimana nih kalau misalkan takutnya juga kan perempuan ada batasnya ya dok ya. Apa masih ada kemungkinan secara alami atau harus dengan bayi tabung? Cuman androlognya juga bilang ya masih berjalan sekitar kurang lebih 5 bulan 6 bulan kita udah Ya dicek apakah ada varikokel atau enggak? udah Ada. grade 1 sama grade 2. Ya itu masalahnya di situ. Jadi bukan masalah hormonnya. Jadi hormon udah tes juga, cuman prolaktinnya sempat tinggi, tapi akhirnya udah dinolin prolaktinnya. Kemudian dicek juga dari alergi makanan. Alergi makanan ada beberapa pantangan makanan, cuman Ya alergi sih mungkin bisa ada alergi tapi nggak ada hubungannya dengan sperma. Ya mungkin setiap orang, oh saya ada alergi udang, ya udah jangan makan udang. Iya, jadi Itu nggak seafood ngaruh segala ke macam. sperma udah bilang itu ya. Nah. Nggak boleh makan yang bergetah-getah, cuman Ya artinya gini, kalau udah kondisi seperti itu tinggal pilihannya dua, kita mau operasi atau tidak. Kalau operasi ya salah satunya untuk meningkatkan keberhasilan salurannya sehingga spermanya lebih bagus, lebih banyak. Tapi kalau kita nggak operasi, kita treatment soal sudah sampai 5 bulan, itu kalau udah di spermanya bisa naik di atas 10 juta, itu kita bisa coba insem. Tapi kalau nggak sampai 10 juta percuma, kalau insem juga nggak akan bagus. Jadi kalau kita memang pertahankan, kita nggak mau operasi ya sudah, lebih baik langsung ke IVF aja. Karena kalau sperma sudah di bawah 10 juta, apalagi 5 juta, itu biasanya banyak kelainan. Yang keberhasilan natural bukannya nggak bisa, secara medis sangat kecil sekali gitu. untuk normal kecil ya dok. Kecil. Saya bilang tidak nol ya, mungkin ada, cuma kan kita nggak tahu ya berapa lama ya, tapi itu kecil secara Dulu juga medis nggak pernah bisa. waktu Kalau gondongan berpengaruh nggak sih dok? Bisa, Bisa. Infeksi dari mumps Bisa. atau gondongan itu salah satunya menyebabkan orkitis, infeksi pada testis. Nah itu yang membuat kondisi sperma menjadi nggak benar. Tapi kalau pasien wanita pernah hipertiroid atau hiper, atau hiper, jadi ya. pada saat hiper itu dia di terapi nuklir dok. Kemudian dia menjadi hipo, apakah itu pengaruh ke wanitanya menjadi mandul bisa ya dok? Pengaruh. Jadi kalau wanita kalau hiper atau hipo yang lebih pengaruh fertility ke hipo. Jadi hipotiroid. Jadi kalau kekurangan hormon tiroid ya itu akan pengaruh terhadap kematangan telur, siklusnya dan juga kondisi ovulasinya. Ya, kalau hiper enggak, biasanya enggak terlalu pengaruh, bisa tapi enggak terlalu pengaruh. Dia lebih pengaruh kalau nanti kehamilannya. Tapi kalau hipo itu enggak di treatment, dia bisa keguguran terus berulang.
Banyak pasien Iya. hipo ya, hamil keguguran, telurnya jadi nggak bagus. Oh, dia hamil tapi gugur terus ya. Hamil terus. Kadang-kadang mau hamil juga ada problem, nah itu hati-hati. Kalau hipo harus di treatment. Oh. Dok, kalau contoh saya anggap nih belum pernah tes apapun, saya mau insem Desember gitu, itu memungkinkan nggak dok? Ya bisa aja, kalau Planningnya- spermanya kan 68 juta, nggak ada masalah. Oh, langsung gitu, maksudnya nggak harus, katanya kan disuruh minum obat dulu sekian bulan gitu, atau karena Ya itu nanti dinilai juga sama dokternya, sudah berapa tahun menikah, sudah kondisinya seberapa berat kondisi internal rahimnya, misalnya ada endometrium, ada sesuatu, ya itu akan menjadi pertimbangan. Oh ini jangan lama-lama nih, oh ini masih bisa gitu loh. Ya kalau kita udah 10 tahun misalnya, di atas 7 tahun, masa mau coba lagi, natural lagi atau gitu loh. Maksudnya hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Nanti dokter akan mempertimbangkan, oh ini kayaknya kita ada umurnya juga kan, yang umurnya kita juga harus pengaruh seperti itu, harus dipertimbangkan. Jadi maka nanti dengan dokter konsultasi untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Boleh aja, memang ada yang bisa langsung insem, ada yang bisa langsung IVF malah, ya, tergantung kondisi gitu loh. Jadi nggak bisa tingkat yang saya berikan ini bukan berarti sama rata setiap wanita, berbeda-beda kan. Itu secara jalur normalnya, tapi kadang-kadang ada yang ini harus bypass, ini harus ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Ini coba saya jawab ya, ini dari Ibu Kartika nih, 2 minggu saya FET itu freezing embryo transfer. Jadi dia sudah pernah bayi tabung, dia ET gagal, jadi dia pakai yang dibekukan nih, namanya FET. Dan sudah tes beta HCG, hasilnya kurang bagus. Kenapa perut bawah kiri saya selalu merasa panas dan dalam? Ya HCG tidak bagus tuh artinya begini, kalau ada beta HCG-nya di bawah 100 atau di bawah 50 biasanya itu hanya secara chemical ya hamilnya. Biasanya itu tidak akan berkembang. Nah, kenapa dia tidak berkembang? Mungkin kualitas embrionya nggak bagus. Ya, kualitas embrionya nggak bagus yang ditanam itu, ya sehingga dia tidak memberikan HCG-nya naik. Tapi dia positif tapi rendah. Ya, biasanya dia akan keguguran atau akan menjadi blighted ovum atau ya nggak berkembang dengan normal kondisi embrionya itu. Ya. Terus Ibu Yanti, apakah saya diagnosa PCOS tadi? Apakah bisa dengan omongan? Ya bisa. Kalau PCOS tidak indikasi langsung bayi tabung ya. Secara natural pun bisa, tapi dengan obat-obatan. Ya. Ya yang penting kondisi spermanya tadi kurang nggak dari 10 juta. Kalau dia kurang dari 10 juta ya berarti memang mungkin dia harus langsung bypass gitu. Tapi kalau spermanya bisa di atas 10 juta, ya mungkin kita bisa melakukan inseminasi. Ya, kalau dia tergantung kondisinya. Tapi kalau PCOS mau dibilang bisa punya kan? Hamil atau enggak ya bisa, pasti bisa. Karena PCOS itu penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, tidak usah takut. Ibu Budi, umur 29, suami 27. Bayi tabung, biayanya. Ya, nah ini sperma suaminya cryptospermia, hanya sekitar 9 ekor sperma dan mungkin mati semua kali ini. Ya memang harus bayi tabung ini kalau sudah kayak begitu. Dan tindakan yang kalau sudah hanya spermanya sedikit, kripto, dia harus melakukan pesatase dulu tadi. Ya diambil dari pabriknya, kemudian nanti dengan teknik IMSI itu membantu dia untuk mendapatkan sperma yang terbaik, ya supaya lebih bagus. Ya biayanya bayi tabung ya memang mahal. Nah, itu kekurangan tabung biayanya mahal, ya antara 50 sampai 70 dimanapun. Ya, di Indonesia sekitar 50 sampai 70. Jadi makin tua seorang wanita makin mahal biayanya karena hormonnya suntikannya makin tinggi dosisnya, makin muda makin murah karena dosis obatnya makin sedikit. Umur berapa tuh dok? Yang dibilang wanita sudah tua dan biayanya mahal? Di atas 37 lah. Di atas Ya, 37. itu makin tinggi dosisnya. Paling murah ya di bawah 30 sampai 37 ya tengah-tengah lah. Seperti itu. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk bayi tabung kurang lebih 2 minggu. Ya, persentase kehamilan ya tergantung usia. Kalau usianya misalnya kita di sini usia di bawah 30 tahun ya hampir 50% keberhasilannya. Tapi 30 sampai 35 ya turun menjadi ya 30-35%, di atas 35 turun lagi menjadi 30%, di atas 40 turun lagi 20%, 42 tinggal 9%. Itu.
Dokter, ada kekhawatiran kan, memang tadi sudah disebutkan bahwa tidak menggunakan inkubator yang besar, jadi individual inkubator. Tapi masih ada kekhawatiran, kan ada faktor manusia yang menghandle gitu ya. Ada kekhawatiran nggak sih dok kalau itu nanti spermanya ketuker, ovariumnya ketuker, gitu. Kan nggak lucu juga gitu dok. Betul ya. Memang kita harus bekerja profesional, bekerja dengan kejujuran tinggi dan bekerja dengan disiplin ya. Jadi sampai saat ini sih tidak pernah kejadian seperti itu ya, tidak pernah kejadian seperti itu. Jadi apa namanya ya, apakah dibilang mungkin ya mungkin saja, tapi karena kita bekerja secara standar profesional ya, kita tidak akan mengharapkan itu terjadi ya. Biasanya tidak akan ya, tidak terjadi lah, kita tidak pernah terjadi saat itu. Kalau insem juga jarak suami diambil spermanya sama dimasukkan ke rahim itu ada jarak nggak dok? Ya, jangan terlalu lama. Misalnya udah dikeluarin spermanya, kita mau insem ya jangan lebih dari 5 jam lah. Ya, karena pada saat insem itu kan spermanya didoping istilahnya. Dia dikasih vitamin supaya jadi aktif. Ya, maka nanti akan kelihatan sebelum di washing itu motilitasnya misalnya 30%, setelah di washing menjadi 90%. Itu karena dia diaktifkan gitu dengan obat. Nah, kalau udah lebih 5-6 jam keaktifan sperma itu jadi loyo, capek dia, nggak ketemu ini kan, jadi itu jadi lemah dia, akan jadi turun lagi motilitinya. Jadi kalau bisa ya makanya jangan terlalu lama. Jadi kita kalau bisa prediksi keluar spermanya keluarkan jam 8 pagi, kita insemnya jam 4 sore, ya udah lemes nanti sperma. Jadi mengeluarkan spermanya lebih baik menunggu pada saat kondisi 2 jam istrinya. kira-kira sebelumnya lah, 2 jam sebelum insem. Oh, oke. 2 jam sebelum waktu kita mau insem itu kurang lebih biasanya begitu. Dok, jadi untuk masalah yang di pria, kalau apapun itu kondisinya, misalkan kayak azo ya, tidak ada kemungkinan untuk bayi tabung, masih ada harapan ya dok? Oh, masih ada harapan. Banyak pasien kita yang azoospermia, cryptospermia 1-2 ekor, banyak yang sudah melahirkan. Bukan hamil lagi, banyak yang sudah melahirkan dengan normal. Ya, ya maksudnya normal, nggak ada kelainan babynya. Oh iya, itu juga mempengaruhi nggak sih dok? Misalkan maksudnya kualitas embrio itu akan bagus apa enggak tuh, selain dari sel telurnya, dari spermanya juga Pasti sangat mempengaruhi. Jadi embrio yang bagus itu adalah tergantung dari bahan bakunya harus bagus. Bahan bakunya apa? Sperma dan telur kan. Sperma bahan bakunya bagus ya, embrionya pasti bagus. Apa biasanya sebelum program ini nanti perempuannya ada terapinya untuk makan, konsumsi ini Pasti ya? itu ada Ya. vitamin segala macam antioksidan yang untuk meningkatkan kualitas ya. Dok, kalau satu pasangan itu sudah memang harus bayi tabung karena ada masalah di luar dari ya tadi yang tadi disebutkan. Nah, pertanyaannya kalau untuk wanita itu tadi kan ada beberapa trip sebelum IVF ya, ada salah satunya laparoskopi. Dia sudah pernah laparoskopi, apakah dimungkinkan dia harus tes HSG dulu setelah? Kalau dia mau bayi tabung dan nggak buat apa gitu loh. Nggak perlu ya dok? Iya, maksudnya gini, HSG itu kalau pertama memang dicurigai ada pembesaran, pembengkakan. Yang kedua dicurigai memang dia mau natural atau inseminasi. Ya kita harus pastikan bahwa tubannya bagus. Tapi kalau dari hasil USG normal, apalagi sudah di laparoskopi sudah dilihat normal banget, ya buat apa lagi HSG? Kan karena pada saat IVF bayi tabung kita tidak butuh tuba lagi, tubanya nggak dibutuhkan lagi. Ya, karena prosesnya di luar semua. Gitu. Dok, terakhir. Oh terakhir, ya. Ya, ya, ya. Dok, mau nanya faktor keberhasilan insem biayanya berapa ya dok? Oh biaya harus tanya nanti di Oh, bawah. kalau faktor Tanya dok, saya aja dulu. oh gitu. Harus Dok, tanya. dok, Ya. satu lagi dok. Saya lagi di Dok, ruangan. Saya lagi di untuk ruangan masalah operasi. saya kan pernah melahirkan anak pertama. Tapi untuk anak kedua ini saya harus menunggu selama 9 tahun belum juga dikaruniai. Setelah analisa dokter kandungan di Bogor itu ternyata rahim saya kebalik dok. Tapi saya sudah menjalani proses HSG sudah, kemudian analisa sperma semua sudah oke. Normal, ya? Cuma mungkin sperma suami saya mungkin agak kurang cepat aja katanya begitu. Menurut dokter, apakah saya lebih baik inseminasi kalau untuk kasusnya seperti itu? Dok? Oh iya, buat apa? Lain kebalik kan nggak ada masalah sebenarnya. Tidak masalah. Nggak ada masalah, nggak usah rahimnya dikebalikin lagi karena nggak ada gunanya. Nggak usah, itu Katanya dia normal. bilang, katanya kata dokter ada, bu balikin dulu rahimnya dengan cara BL atau apa segala macam. Normal. Rahim tuh bisa posisi ke atas, bisa begini, bisa begini. Kalau inseminasi apakah itu membantu banget tuh? Membantu sekali. Iya, kalau kondisi ini lihat mungkin motilitasnya, berarti maksudnya di kecepatan spermanya mungkin.
itu inseminasi sangat membantu untuk menunjang kecepatan. Jadi tidak perlu IF. Tidak perlu dulu, kalau kita punya anak insem dulu kita coba. Gitu. Ya, karena yang penting masalah kecepatan itu cukup diselesaikan dengan insem. Tidak usah balik-balikin lagi. Oke. Oke, Dok. Baik, mudah-mudahan membantu banyak ya. Jadi nanti silakan berkonsultasi. Kita ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih. Ya, ya, baik. Ya, baik. Udah jadi kan?